Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan kita selalu saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap detik bahkan kurang dari itu senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Maka sebagaimana nikmat tersebut diberikan kepada kita terus menerus setiap waktunya, maka seharusnya kita pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu juga. Namun terkadang dan seringkali manusia lupa, sehingga butuh untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati di dalam kebaikan, termasuk diantaranya agar selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, dengan hati, dengan amal perbuatan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan lisan, hati dan amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian rutin pekan ketiga membahas kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dan kita baca dari syarahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji tafsir surat Al-Fil. Terakhir kita sampai pada tafsir surat Al-Fil. Dan pada kesempatan siang hari ini kita menginjak ke tafsir surat yang berikutnya, yaitu surat Quraisy. Tafsir surat Quraisy. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Quraisy, sebuah surat yang merupakan nama sebuah kabilah Arab yang terkemuka, yang mulia. Surat ini termasuk jajaran surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surat ini diturunkan kepada beliau sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa surat ini, surat Quraisy ini masih ada hubungan dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil.
memiliki hubungan yang erat dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Fil, ya, tentang keagungan Ka'bah, yang di dalamnya terdapat kisah tentara bergajah yang hendak menyerang Ka'bah, ya. Baik, kita baca surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan bepergian untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah, yang memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak lapar, dan memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak lagi merasa takut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala mengatakan, qala katsirun minal mufassirin, banyak dari ahli tafsir mengatakan, innal jar wal majrur fi qawlihi li ila fi Quraisy muta'alliqun bis surati allati qablaha wa hiya suratul Fil. Jar dan majrur di dalam firman Allah Ta'ala li ila fi Quraisy, li jar ila fi majrur, ini masih ada kaitan dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Fa inna hadzal halak li Abrahah wa junudihi bihadhihi al-ayah al-bahirah al-'azimah ad-dallah ala kamali qudratillahi wa 'azimi batshihi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kebinasaan Abrahah, binasanya Abrahah beserta bala tentaranya, pasukannya, pasukan bergajah, dengan suatu peristiwa yang sangat menakjubkan, yang sangat besar, yang hal itu menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sempurnanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuannya, dan juga menunjukkan besarnya adab Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar. Fa asbaha li Quraisyin ba'da hadhihi al-hadithah haibah. Maka setelah peristiwa besar itu, orang-orang Quraisy memiliki haibah, memiliki wibawa yang sangat besar, kehormatan yang sangat tinggi di mata dunia, karena pasukan Abraha, pasukan bergajah yang dikenal sebagai pasukan yang sangat kuat, ternyata tidak bisa menghancurkan Ka'bah, ya. Sehingga dunia tahu bahwa Mekah ini bukan main-main. Mekah ini adalah suatu tempat yang dilindungi, sehingga Quraisy yang bertinggal di
Mekah, kabilah Quraisy yang tinggal di Mekah pun mendapatkan dampak positif dari peristiwa tersebut, sehingga mereka punya wibawa yang sangat besar di mata dunia, sehingga mereka dihormati oleh orang-orang di dunia. Watma'annu fi suknahum wa fi rahalatihim at-tijariyah fi shayfi wasyita. Dan mereka bisa tenang tinggal di Mekah setelah sebelumnya mereka ketakutan atau mereka merasa takut karena akan diserang oleh tentara bergajah Abraha. Tapi setelah peristiwa itu mereka tenang tinggal di Mekah. Wa fi rahalatihim, dan juga mereka tenang ketika melakukan perjalanan dalam rangka untuk berdagang pada musim panas maupun musim dingin, karena dunia tahu bahwa mereka punya kehormatan, mereka bukan orang yang sembarangan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, yang Ka'bah itu dirawat oleh mereka, sehingga orang-orang di dunia merasa segan dengan orang-orang Quraisy. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Quraisy memiliki kekhususan atau memiliki keutamaan di mata dunia, terutama setelah peristiwa tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus berbicara tentang kabilah Quraisy, sebagaimana tadi disebutkan bahwa Quraisy adalah kabilah yang mulia, yang terhormat di Mekah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Quraisy adalah satu-satunya kabilah yang tinggal di Mekah tatkala itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda berbicara tentang keutamaan kabilah Quraisy ini. Beliau bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khisal. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, kelebihan kepada kabilah Quraisy dengan 7 hal. Apa itu? Yaitu faddalahum bi annahum abadullaha 10 sinin la ya'buduhu illa Quraisyun. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka bahwa mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata kecuali orang-orang Quraisy. Yaitu di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, Rasulullah dan para sahabatnya ketika di Mekah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa faddalahum bi annahu nasarahum yaumal fil wa hum musyrikun. Dan di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy adalah Allah menolong mereka pada hari fil, yaitu tatkala tentara bergajah menyerang mereka, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah hancurkan tentara bergajah tersebut. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, wahum musyrikun, padahal mereka tatkala itu musyrik. Mereka musyrik, mereka menyembah Allah dan menyembah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dari tentara bergajah. Kemudian wa faddalahum bi annahu nazalat fihim suratun minal Qur'an lam yadkhul fihim ghairuhum liilafi Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada mereka, keutamaan kepada mereka, bahwa ada satu surat yang khusus diturunkan tentang mereka, yang di surat itu tidak disebut selain nama mereka, kabilah mereka Quraisy, yaitu liilafi Quraisy, surat liilafi Quraisy. Dan dari hadis ini
Sebagian ulama menamakan surat Quraisy ini juga dengan sebutkan li'ilafi Quraisy. Kemudian wa faddalahum bi anna fihim an-nubuwah, dan memberikan keutamaan kepada mereka pula bahwa di antara mereka akan ada yang menjadi nabi. Ya. Wal khilafah, ya. Dan di antara mereka pula ada yang akan memegang kekhilafahan. Ya. Wal hijabah, dan Allah Subhanahu wa taala juga lebihkan mereka dengan mereka memiliki kunci Ka'bah, ya, kunci Ka'bah yang punya hak untuk membuka dan menutup Ka'bah, ya. Wasiqayah, dan juga mereka mempunyai hak untuk memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji ke Baitullah. Ya. Ini beberapa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy. Hadis riwayat Bukhari dalam tarikhnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Quraisy merupakan kabilah khusus yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan atau keutamaan kepada mereka. Dan cukuplah juga sebagai kelebihan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun dari kabilah Quraisy. Ya, beliau dari kabilah Quraisy. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak Ibrahim, Khalilullah, Nabi Ibrahim, Allah memilih Ismail. Ya. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari anak-anak keturunan Ismail itu Bani Kinanah. Allah memilih Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih Quraisy dari anak keturunannya Bani Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih Bani Hashim di antara kabilah Quraisy. Di kabilah Quraisy ada beberapa bagian keluarga besar, dan Allah memilih Bani Hashim. Allah memilih Bani Hashim dari kabilah Quraisy tersebut. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Sehingga Rasulullah SAW termasuk keturunan Quraisy, ya, dari Bani Hashim. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan Quraisy, ya, kelebihan Quraisy yang tidak dimiliki oleh kabilah-kabilah yang lainnya. Kabilah Quraisy adalah kabilah yang mulia, yang terhormat, yang besar, yang menempati kota Mekkah. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Quraisy itu dari mana asalnya? Ya. Kabilah Quraisy itu dari mana asalnya? Ya. Kalau kita melihat silsilah keturunan Nabi, nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita temukan, ya, kakek Nabi Muhammad yang bernama Nadr ibn Kinanah. Nadr ibn Kinanah. Nadr ibn Kinanah inilah yang disebut sebagai Quraisy. Ya. Beliau adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-13. Kakek Nabi Muhammad yang ke-13. Ya. Nasab Nabi Muhammad SAW saya bacakan. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik
ibni Nadr ibni Kinanah, ibni Nadr ibni Kinanah. Kemudian ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan, dan seterusnya sampai Nabi Ismail. Namun yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya sampai Adnan saja. Ya. Di sini disebutkan An-Nadr ibn Kinanah. An-Nadr ibn Kinanah. Beliau adalah kakek Nabi yang ke-13, dan penamaan Quraisy adalah dari yang dimaksud dengan Quraisy adalah ini, Nadr ibn Kinanah. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Quraisy adalah Fihr ibn Malik. Ya. Fihr ibn Malik. Ya. Kakek beliau yang sebelumnya. Fihr ibn Malik ibn Nadr. Fihr ini sebagian ulama mengatakan adalah Quraisy. Namun Al-Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitabnya tafsir beliau mengatakan atau menguatkan pendapat yang pertama bahwa Quraisy adalah dari Nadr ibn Kinanah. Quraisy adalah Nadr ibn Kinanah. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang Quraisy, yang mana kita siang ini membahas tentang surat Quraisy. Sehingga Quraisy ini merupakan kabilah yang mulia, ya, yang ternama, ya, yang besar. Banyak dari keturunan Quraisy ini, ya, di antara keturunan mereka adalah Nabi Muhammad SAW, dan Allah memberikan beberapa kelebihan yang tadi telah disebutkan dalam hadis. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam surat Quraisy ini, di awal surat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa mereka punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan untuk safar atau bepergian dalam rangka untuk tijarah, berdagang, ya, dalam rangka untuk berdagang. Ya. Sebagian ulama mengatakan ilaf min alafa itu artinya bersatu atau persatuan. Ya. Sehingga makna dari ayat ini maksudnya adalah karena ada hubungan dengan surat yang sebelumnya, maka setelah peristiwa besar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari tentara bergajah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka untuk tetap bersatu, tidak bercerai-berai, ya. Maka dengan diselamatkan mereka dari tentara bergajah tersebut, mereka tidak bercerai-berai. Ya, seandainya saja tentara bergajah itu menghancurkan Ka'bah, mereka kan pergi dari Mekkah, dari Ka'bah. Misalnya mereka bercerai-berai. Ya. Namun karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Ka'bah dan menyelamatkan mereka, maka mereka kembali lagi ke Mekkah, ke Ka'bah, merawat Ka'bah, sehingga mereka bersatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada mereka dengan menyelamatkan mereka dari tentara bergajah, dan juga membuat mereka menjadi bersatu dan tidak bercerai-berai. Ya. Kemudian ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya. Ai ma hum fihi min ni'matin wa rakha'in wa amnin. Maksudnya adalah ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Maksudnya adalah apa yang mereka dapatkan berupa kenikmatan dan kelapangan dan juga keamanan. Wa annal masalika wa ar-ruhalat at-tijariyah aminatun fis syita'i ilal Yaman. Ya. Karena mereka sudah mendapatkan keamanan tadi,
kelonggaran, kelapangan dan nikmat yang agung dari mereka diselamatkan dari tentara bergajah tadi. Kemudian mereka juga mendapatkan keamanan tatkala mereka melakukan perjalanan dagang, baik di musim dingin maupun di musim panas. Di musim dingin ke Yaman, wa fi saifi ila Syam, dan di musim panas mereka pergi ke Syam. Tadhhabu wa ta'udu bi kulli amanin. Mereka pergi ke Yaman di musim dingin dan ke Syam di musim panas dengan penuh keamanan, pergi ke sana aman, kembali lagi ke Mekah dalam keadaan aman. Wa hadhihi ni'amun tastaujibu syukral mun'im. Dan nikmat yang sangat besar ini mewajibkan untuk bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Wa ikhlasaddin lahu, dan mengikhlaskan agama peribadatan hanya untuknya. Walihada qala falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka hanya menyembah Rabb rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Hendaklah mereka hanya menyembah Allah saja, ya. Ai liyukhlisu ibadatahum lillahi wahdah. Maksudnya adalah agar mereka mengikhlaskan ibadah untuk Allah saja, ya. Mufridinahu subhanahu wa ta'ala wahdahu bil ibadah. Menunggalkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata di dalam beribadah. Mukhlisina lahuddin, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. Fala yaj'alu ma'ahu syarikan, kemudian tidak menjadikan bersama Allah SWT sekutu, tidak menjadikan sekutu yang disembah bersama Allah. Wala yattakhidhu ma'ahu niddan, dan juga tidak menjadikan tandingan yang disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quraisy mereka setelah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tentara bergajah, dan mereka pun diberikan keamanan, mereka diberikan persatuan di antara kabilah mereka, ya. Aman tinggal di Mekah, aman ketika rihlah, ketika bepergian ke Yaman, ke Syam, nikmat yang sangat agung sekali. Dan mereka pergi ke Yaman dan ke Syam itu mereka dihargai, dihormati karena sejarah mereka yang sudah dikenal oleh dunia terkait dengan pasukan bergajah tadi, ya. Nikmat yang sangat besar sekali, ya. Nah, karena nikmat yang sangat besar sekali tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar mereka hanya menyembah Allah saja. Karena selama ini mereka bukan hanya menyembah Allah saja. Iya, mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah juga. Nah, itulah kesyirikan. Menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang mereka lakukan. Maka di surat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar mereka hanya menyembah Allah saja. Dan ingat, ayat ini adalah, atau surat ini adalah surat Makkiyah. Diturunkan sebelum beliau hijrah. Diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tatkala itu Rasulullah SAW masih di Makkah, dan orang-orang Quraisy masih banyak yang musyrik. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal ini, diingatkan dengan peristiwa bergajah, diingatkan dengan keamanan yang mereka dapatkan, diingatkan dengan keamanan yang mereka dapatkan baik di Mekah sendiri maupun ketika mereka safar untuk berdagang. Mereka disegani oleh banyak negara, ya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hanya menyembah Allah saja dan jangan menyembah selain Allah.
Kemudian alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi manna 'alaihim bit ta'am wa manna 'alaihim bil amni. Yaitu zat yang memberikan anugerah dan karunia kepada mereka berupa makanan, dan memberikan anugerah dan karunia kepada mereka berupa keamanan. Memberikan anugerah kepada mereka berupa makanan, ya, sehingga mereka tidak lapar, dan memberikan anugerah kepada mereka berupa keamanan. Kita tahu bahwa Mekah itu adalah suatu tempat yang tandus, ya, tumbuh-tumbuhan jarang, bahkan nggak ada, ya, sangat gersang, tandus, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat tersebut. Akan tetapi meskipun tempatnya seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka berupa makanan yang cukup sehingga mereka tidak kelaparan. Di antaranya dengan tadi dimudahkan mereka untuk safar, berdagang, sehingga mendapatkan, ya, banyak makanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka, baik keamanan ketika peristiwa bergajah, ataupun keamanan setelah itu, ataupun keamanan ketika mereka bepergian ke berbagai negeri, terutama untuk berdagang, ya. Yang mana yang namanya berdagang, bawa barang dan bawa uang, dirham, dinar, ya, rawan untuk dicuri, dirampok, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keamanan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Fahadhihi ni'am wa hadzal amnu mujibun li syukril mun'im. Nikmat ini dan keamanan, rasa aman yang sangat besar ini mewajibkan untuk bersyukur kepada zat yang memberikan nikmat tersebut. Seharusnya seperti itu. Wa ikhlasid dinillahu, dan mengikhlaskan agama hanya untuknya, wa ifradihi tabaraka wa ta'ala wahdahu bil ibadah, dan mengesakan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmatnya kepada orang-orang Quraisy, mulai dari peristiwa bergajah, ya, mulai dari, ya, peristiwa atau mulai dari yang setelah itu berupa keamanan, berupa lancarnya rizki, makanan, dan berupa manzilah atau berupa kedudukan terhormat di mata dunia. Kenikmatan apa lagi yang belum Allah berikan kepada mereka? Allah hanya menginginkan agar mereka menyembah kepada Allah semata, hilangkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi, ya, kebanyakan mereka tidak melakukan hal tersebut, justru malah memerangi Nabi Allah, Rasul Allah yang memerintahkan mereka, mengajak mereka agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhir surat, dan faedah yang bisa kita petik, ya, dari surat ini, bahwa ini semuanya mengingatkan kembali kepada kita tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sangat besar, sangat banyak, tidak mungkin untuk kita hitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya mustahil kalian akan bisa menghitung nikmat Allah itu. Terlalu banyak nikmat Allah kepada kita. Allah hanya menginginkan kepada kita agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya yang wajib
dan yang sunnah sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan sampai kita menjalankan atau melakukan apa yang Allah larang, ya. Baik di rumah, di tempat kerja, ya, di jalan, di semua tempat, ya, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa, dan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut tanpa didasari dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang tanpa didasari dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu apa perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ kewajiban bagi kita untuk terus belajar, ya, terus mempelajari agama Islam, agama kita, untuk keselamatan kita sendiri. Allah tidak diuntungkan dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untung Allah, tidak bertambah kekuasaan Allah, pun Allah tidak dirugikan kalau kita tidak taat kepada Allah. Semuanya itu kembali kepada kita sendiri. Kalau kita taat, ya kembali dampak dari ketaatan itu kepada kita sendiri. Kita akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerugiannya pun akan kembali kepada kita sendiri, tidak kepada Allah. Allah tidak dirugikan sama sekali dengan pembangkangan yang dilakukan oleh kita atau pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Sama sekali Allah tidak dirugikan sama sekali. Maka semuanya kembali kepada kita. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita, ya, untuk introspeksi diri, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa, ya, agar kita bisa bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan terus saling mengingatkan untuk thalabul ilmi. Terus menuntut ilmu agama, tidak bosan untuk datang ke kajian, tidak bosan untuk membaca, ya. Dan terlebih kajian yang didatangi, ya, terutama di masjid, ini merupakan punya kekhususan sendiri yang tidak akan kita dapatkan kalau kita hanya membaca buku atau kita lihat, ya, melalui HP, streaming atau yang lainnya, rekaman di rumah. Karena orang yang datang langsung ke masjid punya beberapa kelebihan yang lainnya, ya, sebagaimana hadis yang mungkin sering kita dengar, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Ada 4, ya. Allah SWT akan memberikan ketentraman, ketenangan pada dia. Allah akan memberikan rahmatnya kepada dia. Para malaikat akan menaungi dia, melindungi dia, dan dia nama-namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluknya yang ada di langit. Para malaikat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini tidak didapatkan kalau kita di rumah baca buku. Tapi kalau datang langsung ke majelis taklim, ke masjid misalnya, maka keutamaan ini insya Allah akan kita dapatkan. Meskipun misalnya nggak paham apa yang disampaikan, tapi dengan hadirnya itu sudah mendapatkan keutamaan tersendiri. Apalagi kalau kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, kita kaji pada siang hari ini, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.